Halo driver online Surabaya, driver online Jawa Timur, dan driver online Indonesia. Saat ini Frontal berada di Balai Kota Surabaya untuk menerima BLT BBM driver online di Kota Surabaya. Saat ini sedang acara gladi bersih untuk seremonial penerimaan BLT BBM di Kota Surabaya. Pembagian bantuan sosial kepada driver angkutan umum yang terdampak dengan adanya kenaikan BBM. Bapak Ibu, dalam kesempatan pembagian bantuan sosial ini, saya nyuwun tulung betul kepada semua pihak yang berhubungan dengan driver yang ada di Kota Surabaya, baik dari bis, baik angkutan Kota Surabaya, kelompok kerja taksi, Federasi Serikat Pekerja Transportasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, maupun organda dan perusahaan-perusahaan. Saya nyuwun tolong Kepala Dinas Perhubungan, semua data itu harus diberikan dan bisa saya ketahui satu persatu dengan KTP Surabaya. Karena kalau selama ini ada perusahaan yang tidak memberikan data itu, maka kita akan jadi kesulitan untuk melakukan intervensi karena datanya belum sama. Kalau saya minta Pak Tunjung, saya juga tidak bisa memberikan bantuan ini dari driver yang memang sudah lama. Tiba-tiba ada driver sih mari BLT munggah berubah jadi driver moro-moro jalan BLT, ini kata Pak ini. Sehingga beban yang harus saya berikan, bantuan yang saya harus berikan kepada saudara-saudara saya yang sudah lama bekerja atau lebih dari 2 bulan bekerja dibandingkan saja. Nah ini kan juga tidak pas. Karena itu saya minta kepada Kepala Dinas Perhubungan, data itu harus track lurus. Kalau ada perusahaan yang memberikan, ya sudah, nggak usah dikasih. Dan apa-apa mau ngantem perusahaan ini bisa. Karena saya kalau untuk orang Surabaya, apapun akan saya lakukan. Disitulah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan ini, serikat transportasi ataupun yang lainnya lah. Sehingga intervensi kita ini bisa tepat sasaran, bisa pas. Ada yang memang dia itu bekerja tapi nyambi, itu betul kesepakatan sebenarnya. Oh dia sudah bekerja, tiba-tiba dia nyambi baru 1 jam atau 2 hari yang lalu, apakah perlu dikasih atau tidak? Ayo logo bareng. Ini Surabaya. Jadi saya ingin Kepala Dinas Perhubungan harus tegas. Di situ dibuka, diajak ngobrol, duduk bareng. Ini dikasih atau tidak? Ini diberikan atau tidak? Itu loh yang saya ingin. Kok Surabaya itu dan ini yang saya ingin. Dengan harapan saya dengan begitu, maka itu bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran. Jadi saya minta hari ini Kepala Dinas Perhubungan, jumlahnya driver tadi pastikan lagi tanda tangan. Wes di luar ini katanya bareng-bareng tanda tangan. Lek ono sing ternyata melbu, ya kita sepakati bahwa dia baru 1 jam yang lalu, jadi pemane melbu nanggone driver online baru 1 jam yang lalu. Apa kita kasih atau tidak? Ya disepakati. Dan insya Allah hari ini dengan pemberian bantuan, maka ada data itu sekitar 22.000 yang kita berikan bantuan, yang nilainya itu sebesar 200.000 per bulan yang akan kita berikan selama 2 bulan. Jadi bukan 150.000 tapi 200.000 per bulan selama 2 bulan. Ini karena Pak, ini kita lihatkan dengan jumlah dana yang kita ambil aturan menterinya itu 2% dari ambil itu nilainya sekian. Tapi dengan 400.000 itu pun
kita masih menggunakan APBD kita untuk menambah uang ini. Tapi buat saya, para driver ini, jenengan juga pasti punya istri, butuh keluarga. Tapi kan jenengan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari online ini saja, mungkin begitu. Sehingga saya berharap kalau jenengan punya istri, tak latih ini, jadi sok bojo ini nambah penghasilannya sang suami. Kerjanya gak usah metu ke omah. Ono sing ngepeken, ono sing jahit. Ojo ngomong meneh. Nanti siapa nggak bisa jahit loh, ya dilatih. Tapi memang itu yang harus saya lakukan, dan itu data-data itu yang saya butuhkan. Ketika data itu saya butuhkan, bisa langsung kami intervensi. Jadi dengan begini, Pak, kalau kita bicara terkait inflasi, kalau bicara terkait BLT ini kan berapa lama sih? Paling 3 bulan, 4 bulan, setahun. Kalau ternyata kita dapat bantuan 400.000, umpamanya 200.000 selama 1 bulan, selama setahun, piro mekan Pak? 2,4. Tapi kalau jenengan tetap kerja, seorang istri dikai kerjaan tambahan, akhirnya dia bisa mendapatkan penghasilan 3 juta, itu kan lebih baik. Jadi orang mau gaya bensin. Karena ada apa? Saya tidak khawatir dengan warga Surabaya, karena pendapatannya sudah lebih dari 5 juta. Itu yang saya harapkan. Ayo sekarang saya nyuruh tolong Pak Asisten 2, ini sing driver kan 22.000 tadi. Saya ingin tahu pendapatannya piro sih, saya ulangi. Di situ nanti istrinya tolong dibantu kasih pekerjaan, dilatih. Tapi untuk pekerjaan sing pasti, tapi kita berusaha. Karena apa? Sekarang hari ini orang Surabaya yang pendapatannya tidak banyak atau 500.000 per bulan, ono sing 300, ono sing 500, saiki dadi pabrik nggak buka no, dadi kerja no pabrik pendapatannya sudah kelihatan 6 juta per bulan. Seorang ibu-ibu 200 orang yang dulu 100 sekarang sudah jadi lebih dari 200. Saya coba kerja no jahit, ono sing kepekan, pendapatannya jadi 4 juta per bulan. Ini loh yang saya inginkan. Jadi pergerakan naik ini karena pengaruhnya. Masa sih kita harus begitu terus orang Surabaya? Karena itu saya berharap, apalagi tadi kemarin itu saya ketemu sama Frontal ya. Nah itu saya kepingin lah, kalau di sana ada seluruh ojek online, jadi kerjasamakan lah. Kalau kita umpamanya ini ada Gojek, ada Grab, ada Shopee, aja itu panggil Pak Asisten. Dibuat itu yang namanya ojek online itu koperasi. Jadi siji lahan di pemerintah, kesepakatan di lahan pemerintah. Jadi netral, gak kanan gak kiri dengan lahan pemerintah. Koperasinya dibentuk seluruh anggota ojek online. Waya servis yo nang kono, waya ganti oli yo nang kono. Duwe mlebune nang yo arek-arek dhewe. Itulah yang saya harapkan, ada inovasi-inovasi yang keluar. Jadi selain istrinya, setelah itu kalau ojek online itu wayai servis, wayai tuku oli, itu saya pernah berdiskusi itu dengan Gojek dan Grab. Itu bisa ditindaklanjuti sebenarnya, sehingga ada pendapatan-pendapatan yang bisa masuk kepada teman-teman sendiri. Jadi gak hanya ngojek terus habis itu dapatnya berapa, ini yang saya tidak tahu. Terus masuk sih nang Surabaya ini melebu keluarga miskin terus, desil 1, desil 2 gak lulus-lulus. Apa yang kita cari? Nanti saya nyuwun tolong Pak Asisten 2, coba lihat itu yang 22.000 itu pendapatan per bulan piro, cari istrinya itu. Nah ternyata gak gelem usaha, ya gak gelem muda berarti. Terus itu yang pertama. Yang kedua, coba bicara dengan perusahaan-perusahaan yang ada ini, yang memang kita bisa, dulu kalau nggak salah itu Gojek atau Grab itu bisa memberikan voucher gitu. Ya itu kalau kita bisa di dadekno koperasi simpulan apa namanya, oli ini disuplai sama pabrik, terus masuk ke koperasi untungnya berapa dibagi sama teman-teman, kan itu lebih manfaat. Jadi tidak hanya dimanfaatkan di satu sisi, tapi bagaimana kita bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi dengan satu dengan yang lainnya. Dan ini saya harap dengan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah 200.000
selama 2 bulan ini, moga-moga bermanfaat ya. Tapi ini bukan, kalau saya ngasih gini-gini tuh apa ya, mengenai 200 itu perasaan tuh gimana hidup bisa berubah gitu. Tapi saya harapkan sudah 200 bantuan pemerintah BLT, maksudnya kalau BLT itu, kalau BLT nerimo itu cuma 2 bulan 3 bulan sudah selesai. Uangnya kemana? Tapi yang saya pikirkan itu adalah kehidupan jenengan di kemudian hari. Bulan depan jenengan makan apa? Tahun depan kehidupan jenengan berubah atau tidak? Ini yang saya pikirkan. Duit BLT munggah ini memang 100.000 setahun gampang Pak. Tapi apakah kehidupan jenengan setelah itu ada kenaikan? Apakah kehidupan jenengan ada perubahan? Terus ya apa ambil anak jenengan? Ya apa ambil anak bojo jenengan? Keluarga jenengan, itu yang saya pikirkan. Jadi saya berharap betul Bu Sekda dan Pak Asisten 2 setelah ini kumpulkan yang 22.000 itu dikasih istrinya penunjang sehingga bapaknya tetap ngapunten ya, sebagai tetap kerjanya tetap jangan berubah, kalau pendapatan nonyanya yang di rumah juga ada pendapatan, digabung hasilnya lebih kok petang juta, 5 juta, itu yang membuat kita bahagia. Kalau hanya segini-segini saja juga ada perubahan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga saya berharap driver online ini bisa menjadi satu kekuatan besar untuk merubah nasibnya, bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya. Mungkin juga ada yang menaungi, frontal, organ dan lainnya. Ayolah kita bersama-sama. Tidak ada yang lebih baik di Kota Surabaya ini, tidak ada yang lebih jagoan di Surabaya ini. Semuanya punya derajat yang sama. Semuanya sama-sama membangun Kota Surabaya, membangun indeks pembangunan manusianya. Bagaimana bisa meningkat di kemudian hari, bagaimana masyarakat Surabaya bisa menikmati di kotanya sendiri, tapi dengan pendapatan-pendapatan yang layak, tapi dengan sinergi antara semuanya. Jadi saya berharap setelah kegiatan ini, pembagian BLT ini yang diserahkan secara simbolis 200.000 sebulan selama 2 bulan, tapi ini bukan berhenti di sini. Saya berharap di bulan depan, di bulan November, saya sudah bisa tahu pendapatan 22.000 dari driver online ini berapa. Kalau ternyata masuk ke dalam keluarga yang perlu ditambah, maka istrinya bisa diberikan pekerjaan atau keluarganya bisa diberikan pekerjaan, sehingga pendapatannya Pak Asisten 2 saya berharap sudah bisa mencapai 4-5 juta per bulannya. Kalau yang dulu yang saya rubah, orang yang tidak punya pendapatan apa-apa, hanya 500.000 hari ini bisa 6 juta menjadi mengerjakan paving, jenengan ya harusnya bisa. Kalau yang dulu jahit tidak punya pendapatan apa-apa, sekarang sudah bisa 4,5-6 juta per bulannya, ya harusnya jenengan bisa. Tak latih, tak lakoni, bisa lah. Kalau kita mau berusaha untuk merubah nasib kita dengan pelatihan-pelatihan, jenengan pasti tanya, loh Pak, mari dilatih kerjaannya ya apa? Terus ini ya apa ini? Proyeknya maksudnya kerjaannya dikai sopo? Dari pemerintah kota, karena saya pastikan uang pemerintah kota 3 triliun di tahun depan, hari ini cuma sekitar 800 miliar, 3 triliun di tahun depan itu saya kerjakan oleh UMKM-nya Surabaya. Wis fardu ain. Nah kalau sekarang orang Surabaya tidak mau berubah, kapan berubah jadi tidak masuk dalam kategori yang seperti itu saja? Karena yang saya pikirkan adalah anak kita. Cukuplah saya dengan jenengan sebagai orang tua, kalaupun hari ini hidup seperti ini, cukup kita saja. Jangan pernah anak cucu kita, jangan pernah anak-anak kita mengalami nasib yang sama dengan kita. Tapi bagaimana anak kita kehidupannya? Seperti doanya orang tua, anak kita kehidupannya harus lebih baik daripada orang tuanya. Dan saya yakin itulah yang kita inginkan dalam hidup ini. Semoga setelah acara hari ini, pembagian BLT ini, semoga kita lebih bisa bersinergi, semoga bisa lebih dekat lagi untuk melihat kebutuhan, untuk menaikkan bersama bagaimana caranya, sehingga saya bisa menciptakan dengan jenengan, bisa menciptakan dengan gotong royong bahwa mendapatkan kehidupan yang lebih, mendapatkan pendapatan yang lebih di Kota Surabaya ini dengan cara bersinergi dan bekerja sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang berkenan. Semoga apa yang diberikan pemerintah yang tidak jumlahnya tidak
seberapa ini bisa bermanfaat lah buat jenengan semuanya. Tapi saya berharap setelah saya memberikan BLT ini, ayo kalau kalian jenengan bersinergi, ayo kalau kalian jenengan kerjasama untuk merubah kehidupan keluarga jenengan. Karena di Surabaya ini jangan pernah lagi ada yang kekurangan. Kan Surabaya ini jangan pernah ada kehidupan yang UMKM petang 4,3, si senengannya si itu enang misalnya 4,3. Ya ayo digandeng lagi, aset pemerintah kota silakan gunakan. Ini ada lagi kan, Banti ada ya? Ya no. Ini ada lagi wayang panen bandeng. Panen bandeng ini 3 bulan atau 6 bulan saya lupa. Memang kemarin disuplai kehidupannya per bulan kalau itu diberi pinjaman. Tapi 6 bulan ini setelah dia panen, itu dia sama ketemunya 6 juta per bulan satu orang. Loh, makanya itu lagi dirubah. Dan saya berharap jajaran pemerintah kota Surabaya bisa bersinergi lah dengan warga atau dengan perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.